Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan semoga juga kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ibu masih bisa memberikan pembelajaran kepada kalian. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masih melanjutkan mengenai biografi. Setelah kemarin kalian menyimak mengenai pengertian biografi, struktur biografi, bahkan kalian juga sudah diberikan contoh bagaimana itu biografi. Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membahas mengenai bagaimana cara menganalisis dan juga menceritakan kembali teks biografi tersebut. Nah, agar kalian lebih memahaminya dan juga agar kalian mengetahuinya, kalian simak video ini sampai selesai. Lalu bagaimana cara menganalisis isi dan makna teks biografi itu? Nah, yang pertama yaitu mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi. Nah, teks biografi itu merupakan salah satu teks yang berbentuk narasi. Teks berbentuk narasi dikembangkan secara deskriptif maupun naratif. Nah, dari deskriptif dan naratif tersebut terdapat kesamaan dalam penulisan ide pokok, yaitu diletakkan dalam satu kalimat. Oleh karena itu, untuk mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu membaca teks biografi tersebut. Yang kedua yaitu memahami setiap paragraf yang ada pada teks biografi tersebut. Yang ketiga yaitu menuliskan pokok-pokok informasi yang ada pada setiap paragraf dalam teks biografi. Nah, ketika kita mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi, jadi kita itu harus membaca terlebih dahulu isi dari teks biografi tersebut. Nah, setelah kita membaca isi dari teks biografi tersebut, yang kedua yaitu memahami setiap paragraf yang ada pada teks biografi tersebut. Nah, setelah dibaca dan juga dipahami, yang ketiga menuliskan pokok informasi yang ada pada setiap paragraf dalam teks biografi. Selanjutnya, setelah kita mendata pokok-pokok informasi dalam teks biografi, yang kedua yaitu tentukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Jadi yang kedua yaitu menentukan pola penyajian karakter unggul tokoh. Nah, setiap menyajikan teks biografi dapat menggunakan cara yang berbeda-beda, yaitu dapat dilakukan dengan cara langsung dan ada pula yang dilakukan dengan cara deskripsi. Nah, kalau disajikannya penulisannya dalam pola langsung, maka penulisan teks biografi dengan pola penyajian langsung dapat dilakukan dengan cara menuliskan secara langsung karakter unggul tokoh sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna yang ada dalam teks biografi tersebut. Nah, jika pola penyajian karakter tokoh dengan cara deskripsi, maka dapat dilakukan dengan cara menuliskan atau mendeskripsikan karakter unggul tokoh dengan menggambarkan watak tokoh menggunakan kalimat pengembangan yang masih berkaitan dengan kehidupan tokoh biografi tersebut. Nah, sehingga pembaca dapat menganalisis bagaimana tokoh atau karakter tokoh yang diceritakan pada biografi tersebut. Nah, itu jika kita menyajikannya dalam pola deskripsi. Jadi dideskripsikan ceritanya itu seperti apa, dituliskan bagaimana perjuangan misalnya Dewi Sartika mendirikan sekolah pendidikan seperti itu. Nah, jadi dideskripsikan dari awal sampai akhir seperti itu kalau bentuknya deskripsi. Beda lagi dengan tadi kalau pola penyajiannya langsung, maka
dapat dilakukan dengan cara menuliskan secara langsung karakter unggul tokoh tersebut seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menceritakan kembali teks biografi. Nah, cara menyajikan atau cara menceritakan kembali teks biografi itu ada dua, yaitu menceritakan kembali teks biografi dengan pola penyajian yang berbeda. Yang kedua yaitu menceritakan kembali teks biografi dengan bahasa yang berbeda. Nah, jika diceritakan teks biografi tersebut dalam pola penyajian yang berbeda, ada dua macam, yaitu ada yang berbentuk penyajiannya dengan narasi penuh dan ada juga dengan bentuk penyajian naratif dan dialog. Nah, pola penyajian dengan narasi penuh merupakan salah satu cara untuk menyampaikan isi teks biografi dengan cara menyampaikan secara penuh tanpa mengubah urutan peristiwa dalam teks biografi yang asli. Jadi, jika biografi tersebut disajikan dalam teks narasi penuh, maka pola penyajiannya itu tidak ada yang diubah dalam penulisannya. Tetapi jika pola penyajiannya tersebut berbentuk naratif dan dialog, maka penyajian kembali teks biografi dengan cara bercerita dengan runtut dan di tengah-tengah cerita disisipi dengan sebuah dialog dan tokoh yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian penting, gitu ya, seperti itu. Jadi di tengah-tengah ceritanya jika ada dialognya, jika teks biografi tersebut disajikan dalam penyajian naratif dan dialog, maka di tengah-tengahnya terdapat dialog, gitu, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu jika diceritakan teks biografi itu dalam bentuk bahasa yang berbeda, maka diceritakan itu ulang sebuah cerita tanpa mengubah inti ceritanya. Jadi menceritakan kembali merupakan menceritakan secara ulang sebuah cerita tanpa mengubah inti ceritanya. Nah, penyampaian teks biografi dapat dilakukan dengan cara bahasa yang berbeda. Yang pertama yaitu membaca ulang teks biografi, identifikasi pokok-pokok informasi pada setiap paragraf, dan yang ketiga yaitu menggabungkan pokok-pokok paragraf tersebut dengan pengembangan sendiri, pengembangan si cerita atau pengembangan si pencerita biografi itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ada dua pola penyajian jika kita mau menceritakan kembali teks biografi. Yang pertama yaitu menceritakan kembali teks biografi dengan pola penyajian yang berbeda, dan ada juga diceritakan kembali teks biografi tersebut dengan bahasa yang berbeda. Nah, dari pembahasan mengenai biografi dengan cara menganalisis dan juga menceritakan kembali teks biografi, mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan, dan mudah-mudahan juga kalian bisa mempraktekkan mengenai analisis dan menceritakan kembali teks biografi. Nah, dari Ibu dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.